Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Halo siswa kelas 5 dimanapun kalian berada, tentunya di rumah masing-masing ya. Karena jam ini kita masih melaksanakan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran online. Semoga semua anak-anakku kelas 5 dalam keadaan sehat semua ya. Dan tentunya semangat untuk belajar hari ini. Nah, berjumpa lagi dengan saya. Untuk kali ini kita akan belajar dalam video ini tentang tematik bahasa Indonesia kelas 5, tema 7, subtema 3 ya. Itu yang akan kita pelajari tentang penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan. Itu yang akan kita pelajari. Nah, simak baik-baik, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak kelas 5 semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu surat undangan dan bagian-bagian dari surat undangan. Kita ingat kembali ya, apa itu surat undangan? Nah, di sini yang kita tahu, surat undangan adalah surat yang dibuat oleh seseorang atau organisasi atau instansi yang ditujukan kepada seseorang atau organisasi atau instansi untuk menghadiri suatu acara yang diadakan pihak pengundang. Ya, ini yang sudah kita pahami bersama-sama pada saat pertemuan sebelumnya. Untuk bentuk surat undangan di layar video sudah ada contohnya. Agak kurang jelas ya, tapi anak-anak bisa melihat di referensi belajar, bisa di buku paket, bisa di Bupena 5C. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak tentang mengidentifikasi surat undangan. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa itu surat undangan, ternyata di referensi Bupena 5C halaman 139 juga disampaikan apa itu surat undangan. Nah, surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan ya. Merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Nah, di sini beberapa tempat seperti sekolah dan perkantoran menggunakan surat undangan sebagai pemberitahuan ya. Jadi sekolah, perkantoran itu menggunakan surat undangan sebagai pemberitahuan. Surat undangan, nah ini perlu anak-anak garis bawahi ya di Bupena. Surat undangan ini menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat, dan jelas. Tujuannya apa? Ya, tujuannya kenapa sih harus menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat, dan jelas? Tujuannya agar pembaca memahami isi surat undangan yang diterima. Betul sekali, kenapa surat undangan harus dibuat secara efektif, singkat, padat, dan jelas? Tentunya agar pembaca bisa memahami isi surat undangan yang diterima. Kemudian di sini di halaman 139 juga dijelaskan bahwa surat undangan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu surat undangan resmi ya, dan ada surat undangan tidak resmi. Apa itu surat undangan resmi? Surat undangan resmi yaitu undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi resmi ya, oleh lembaga atau instansi resmi. Lembaga atau instansi atau organisasi itu sama saja. Kemudian undangan resmi ini umumnya ditulis dengan bahasa resmi dan kaku. Misalnya undangan dari Kementerian Negara atau pemerintah daerah atau dari sekolah, itu biasanya menggunakan bahasa yang ciri khasnya itu bahasa resmi. Mungkin anak-anak
tidak terbiasa dengan bahasa itu. Nah, itu ciri-ciri bahasa resmi dan bahasa baku ya. Kemudian kalau undangan tidak resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan pribadi ya. Kalau undangan tidak resmi, ini undangannya mengatasnamakan pribadi. Jadi bukan dari lembaga, bukan dari instansi, bukan juga dari organisasi. Undangan tidak resmi mengatasnamakan pribadi yang ditujukan kepada orang lain untuk menginformasikan kegiatan pribadi orang tersebut. Ya, tentu namanya surat undangan, tujuannya pasti pembaca bisa memahami isi surat undangan yang diterima. Harapannya bisa menghadiri undangan tersebut. Contoh dari undangan tidak resmi, di sini misalnya undangan ulang tahun, undangan pernikahan, undangan tasyakuran kelahiran bayi, undangan apalagi undangan sunatan, ya itu termasuk contoh dari undangan tidak resmi. Itu ya, kita sudah membahasnya untuk kedua kalinya. Secara tidak langsung kita sudah mereview materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita latihan. Ayo berlatih. Ya, ayo berlatih. Ini anak-anak sudah mengerjakan ya. Ya, bagi yang belum mengerjakan atau belum berlatih, maka simak baik-baik video ini. Kita bahas satu persatu. Bagi siswa yang sudah mengerjakan, coba dicocokkan pekerjaannya apakah sudah betul atau belum. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, tuliskan jenis surat undangan yang tepat untuk masing-masing pernyataan berikut. Isilah dengan undangan resmi atau undangan tidak resmi. Jadi anak-anak mengisikan yang ada garisnya ini ya, yang ada garisnya ini dengan kata undangan resmi atau undangan tidak resmi. 1A. Beni mengundang teman-teman kelasnya untuk menghadiri perayaan syukuran untuk adiknya yang baru lahir. Seperti yang sudah dijelaskan, berarti ini termasuk undangan tidak resmi ya. Jadi yang 1A itu jawabannya apa nak tadi? 1A itu adalah undangan tidak resmi. Iya, ini tulisannya bagus sekali ya. Iya, anak-anak bisa menulisnya lebih bagus lagi, bisa lebih rapih lagi di buku pena langsung atau boleh di buku tulis ya. Ini saya lupa membawa pensil digitalnya. Kemudian kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ya. Untuk pembahasan ayo berlatih soal 1B. PT Penerbit Erlangga mengundang para karyawannya untuk mengikuti pelatihan penjualan buku dan penyuntingan buku. Ya, ini PT, instansi ya, atau organisasi. Jadi merupakan undangan resmi, betul sekali. Jadi yang 1B jawabannya adalah undangan resmi. Ini resmi ya. Kemudian yang 1C, para warga di Komplek Melati mendapatkan undangan pernikahan dari salah satu tetangganya. Berarti undangan pernikahan. Ini kepentingan pribadi ya. Artinya 1C ini merupakan undangan tidak resmi. Mudah ya. Kita lanjut ke soal 1D. Pak Hendra mengirimkan undangan kepada Pak Deni selaku kepala dusun Desa Mawar untuk menghadiri peresmian jembatan penghubung antar desa. Kalau anak-anak lihat di sini kepentingannya Pak Hendra atau kepentingannya desa? Ya, betul. Ini adalah kepentingannya desa. Lebih tepatnya kepentingan dari dusun Desa Mawar. Jadi 1D merupakan undangan resmi, gitu ya. Nomor 1 A, B, C, D sudah kita bahas. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Soal nomor 2, perhatikan surat undangan berikut. Setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaan di sampingnya ya. Kalau di sini mungkin agak tidak jelas ya, anak-anak bisa melihat sendiri di buku pena 5C halaman 140. Nah, pertanyaan 2A, apa isi surat tersebut? Ya, isinya apa? Surat rapat komite sekolah SD Erlangga tanggal Sabtu 30 Maret 2017 ya. Ini isinya tentang agenda rapat komite sekolah untuk membicarakan pembangunan fasilitas sekolah yang dilaksanakan pada titik-titik. Jadi 2A jawabannya itu adalah ini nak. Undangan rapat komite isinya
Undangan rapat komite sekolah untuk membicarakan pembangunan fasilitas sekolah. Ini isi undangan yang ada di layar video atau di buku pena 5C halaman 140. Kemudian untuk yang 2B, siapakah yang mengundang dalam surat undangan tersebut? Siapa yang mengundang adalah Kepala SDR Langga. Namanya siapa? Nah, ini Husni Yudhistira ya, kalau tidak salah MPD. MPD ini gelarnya, Husni Yudhistira ini namanya. Berarti yang mengundang Kepala SDR Langga. Kemudian yang 2C, soal 2C. Di mana rapat akan dilaksanakan? Berarti ini menanyakan tempat pelaksanaan rapatnya, bukan tempat pembuatan suratnya. Tempat pelaksanaan rapat itu ada di Aula SDR Langga. Ya, anak-anak bisa melihat di bagian surat undangan ini. Kemudian 2D. Kita lanjut 2D. Ya, 2D. Siapa yang diundang dalam rapat? Ya, siapa yang diundang dalam rapat? Anak-anak bisa melihat di bagian ini. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDR Langga di Jakarta. Jadi yang diundang adalah Bapak Ibu Guru SDR Langga. Kemudian soal yang 2E, kapan rapat dilaksanakan? Nah, ini pertanyaannya kapan rapat dilaksanakan? Rapat dilaksanakan ya hari tanggal Sabtu 30 Maret 2017. Kenapa bukan yang tanggal Jakarta 21 Maret 2017? Ya, kalau Jakarta 21 Maret 2017 ini merupakan tanggal pembuatan suratnya, bukan tanggal rapat komite sekolahnya. Kemudian soal yang nomor 2F. Mengapa anggota rapat harus datang tepat waktu? Ya, karena apa? Anak-anak harus melihat di suratnya, tidak boleh mengarang ya. Nah, mengingat banyaknya agenda yang akan dibahas, diharapkan Bapak Ibu dapat hadir tepat waktu. Jadi alasannya karena mengingat banyaknya agenda yang akan dibahas. Itu 2F jawabannya. Kemudian kita bahas soal nomor 2G. Termasuk ke dalam jenis surat apakah ilustrasi surat undangan di samping? Ya, termasuk ilustrasi dari surat undangan apa? Resmi atau tidak resmi? Resmi ya, betul sekali. Jelaskan kenapa ini termasuk surat undangan resmi. Karena dibuat oleh instansi atau organisasi atau lembaga. Itu ya. Ini ada kata pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini merupakan ciri-ciri dari surat undangan yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga atau organisasi. Kita lanjutkan pada unsur-unsur dalam surat resmi. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahasnya. Jadi kita hanya mereview saja ya bagian dari surat resmi atau unsur-unsur penyusunnya ya. Jadi unsur-unsur penyusun dari surat undangan resmi itu apa saja? Kalau di buku pena 5C halaman 152 ya, silakan anak-anak buka buku pena 5C halaman 152. Di sini ada unsur-unsur penyusunnya. Unsur-unsur penyusunnya itu sama saja dengan bagian-bagian suratnya. Nah, kita lihat ya, dengan pertemuan sebelumnya apakah ada perbedaan. Nah, yang pertama bagian undangan atau surat resmi yang ada di buku pena 5C itu ada kop surat. Ya, yang pertama ada kop surat. Kop surat berisi identitas instansi pengirim surat beserta alamat lengkapnya. Ya, di sini identitas instansi pengirim suratnya itu ada Sekolah Dasar R Langga. Alamatnya Jalan Haji Baping Raya nomor 100 Jakarta Timur. Ini alamat lengkapnya. Lebih lengkapnya boleh mencantumkan nomor telepon gitu ya. Kemudian perbedaan dengan pembahasan di pertemuan sebelumnya di kelas itu apa? Untuk bagian kop surat atau kepala surat ada logonya, betul ya, ada lambangnya di sini. Lambang itu boleh ada, boleh tidak ada, gitu ya, tidak wajib. Jadi dalam kop surat atau kepala surat boleh ada dan boleh tidak ada logo atau lambangnya ini. Kemudian bagian yang kedua,
Nah, bagian yang kedua dari unsur-unsur penyusun surat resmi atau bagian-bagian surat undangan resmi, ini ada tanggal surat. Tanggal surat menunjukkan keterangan waktu dan tempat dibuatnya surat. Jadi, tempat dan waktu pembuatan suratnya, bukan tempat waktu acaranya ya, tapi pembuatan suratnya. Kemudian yang ketiga ada nomor lampiran dan perihal suratnya. Ini biasanya memang ada di bagian surat resmi. Kemarin belum kita bahas ya, anak-anak bisa menyimak di video atau lihat di Pupena 5C halaman 153 tentang nomor lampiran dan perihalnya. Ya, berisi nomor dikeluarkan surat oleh instansi tersebut. Terus keterangan singkat mengenal maksud surat tersebut. Ya, jadi ada nomornya, ada lampiran. Lampiran ini biasanya kertas pendukung dari surat ini, biasanya keterangan tambahan. Kemudian kalau perihal ini menyampaikan keterangan singkat tentang surat itu diberikan itu ada apa itu ya. Nah, perihal di sini kalau surat yang tertera undangan pameran seni siswa. Kemudian unsur atau bagian keempat ada alamat tujuan. Ya, alamat tujuannya ini yang terhormat YTH, Y besar, T kecil, H kecil, titik koma harusnya ya. Seluruh siswa SD Erlangga di Jakarta. Boleh di tempat atau di alamatnya disebutkan juga boleh. Misalkan di SDIT Hoirul Umah, Jalan Kebon Agung, nomor sekian, gitu juga boleh. Di Jakarta, di tempat atau nama alamat lengkapnya gitu ya. Kemudian bagian kelima atau unsur kelima adalah salam pembuka. Dengan hormat, ini merupakan salam pembuka. Jika kita seorang muslim bisa menggantikannya dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuhnya boleh disingkat jadi WR titik WB titik. Jangan lupa ketika menyingkat dalam surat resmi itu harus ada kata titik, ada tanda titiknya, bukan kata titik, tapi ada tanda titiknya. Kemudian bagian atau unsur keenam itu bagian isi, unsur isi ya. Nah, isinya itu di sini, mulai dari kata dengan ini sampai kata terima kasih. Ini merupakan isi surat. Ya, anak-anak sudah paham ya kalau ini bagian isi suratnya. Jadi kalau ditanya isinya tentang apa suratnya, langsung lihat ke bagian tengah ini ya. Nah, isi surat pesan yang ingin disampaikan pengirim surat gitu ya. Jadi isinya ada di bagian ini. Kemudian bagian ketujuh salam penutup. Ya, salam penutupnya kalau dicontoh di video ini atau di Pupena 5C halaman 153, hormat kami, ditulisnya di sini gitu ya. Hormat kami, koma, ini merupakan salam penutup. Kalau kemarin kita bahas di pertemuan selanjutnya di kelas, sekian dan terima kasih titik. Itu juga bisa menjadi salam penutupnya. Kemudian yang terakhir bagiannya ada nama pengirim atau identitas pengirim surat. Siapa yang membuat surat ini ditulis di sini. Di sini ditulis Faisal Kamal MPD, Ketua Pelaksana Pameran Seni Siswa. Jangan lupa tanda tangannya. Jika punya gelar, gelarnya ditulis. Di sini gelarnya MPD, M besar titik, P besar, D kecil titik. Ini merupakan gelar ya kalau yang ini. Jadi setelah nama, tanda koma, diikuti gelarnya. Ini untuk penjelasan bagian atau unsur-unsur penyusun dari surat undangan resmi. Lanjutkan di sini pembahasan materi bahasa Indonesia halaman 154 sampai 155 Pupena 5C. Ya, kita lanjut ya anak-anak, karena materi yang sebelumnya tadi saya jelaskan itu merupakan materi review saja setelah pertemuan di kelas gitu ya, biar anak-anak tidak lupa. Nah, di sini membuat surat undangan tidak resmi, materi selanjutnya. Surat undangan tidak resmi, nah anak-anak garis bawahi. Surat undangan tidak resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingan perorangan atau kepentingan pribadi, bukan kepentingan organisasi, instansi ataupun lembaga. Umumnya surat undangan tidak resmi ini berisi kata-kata sederhana ya, kata-kata yang lebih sederhana dibandingkan surat undangan resmi. Contoh surat undangan tidak resmi yaitu surat undangan ulang tahun, surat undangan pertunjukan pentas seni di sekolah, surat undangan syukuran kelahiran, surat undangan pernikahan ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di depan, ini merupakan contoh-contoh dari surat undangan tidak resmi. Kemudian perhatikan undangan di samping. Anak-anak bisa lihat di video, bisa lihat di Pupena 5C halaman 155.
Undangan pada gambar di samping adalah undangan tidak resmi yang bertujuan mengundang siswa SD Bumi Harapan menghadiri pentas seni kreasi. Biasanya surat undangan tidak resmi juga dilengkapi gambar ya. Jadi kalau surat undangan tidak resmi biasanya ini dilengkapi dengan gambar agar lebih menarik perhatian pembaca. Begitu. Jadi cirinya dari surat undangan tidak resmi itu biasanya ada gambar yang menarik gitu ya, bukan logo, bukan lambang gitu ya. Kalau logo lambang itu resmi sifatnya, kalau yang tidak resmi biasanya pakai gambar-gambar yang sesuai dengan isi undangan tersebut. Jadi tetap harus berkaitan atau berhubungan dengan isi dari surat undangan tersebut. Tidak boleh tidak nyambung, asal saya suka gambar ini, saya acaranya misalkan saya suka gambar buah rambutan ya misalkan. Nah, tapi undangannya itu tentang pentas seni kreasi ya, gambarnya kan tidak nyambung ya, itu tidak boleh. Itu untuk pembahasan materi Pupena 5C halaman 154-155. Sampai sini jika ada pertanyaan, anak-anak bisa menuliskannya di kolom komentar, atau ada materi yang terlalu cepat disampaikan bisa tuliskan di kolom komentar, nanti coba saya jelaskan lebih lanjut begitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada tugas anak-anak mengerjakan Pupena 5C halaman 163. Ada 3 soal ya. Nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nah, untuk nomor 5, anak-anak menuliskan atau membuat surat dengan clue atau kriterianya seperti ini ya, yang seperti saya kotakin kuning ini harus ada informasi dari kotak ini. Nah, suratnya yang dibuat adalah surat undangan resmi. Logonya boleh dibuat, boleh tidak dibuat. Itu silakan anak-anak membuat surat undangan resmi untuk soal nomor 5. Terakhir, materi tentang ejaan dan kalimat efektif dalam surat undangan. Nah, jadi di tema 7 intinya itu adalah tentang belajar surat undangan dan ejaan kalimat efektifnya dalam surat undangan. Tadi sudah paham tentang surat undangan, jenis surat undangan, bagian surat undangan. Sekarang kita pahami ejaan dan kalimat efektif dalam surat undangan. Ya, ciri-cirinya anak-anak bisa catat di buku tulis masing-masing. Saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, ciri-ciri dari kalimat efektif dalam surat undangan itu harus memiliki subjek dan predikat. Subjek itu orangnya, siapa yang dituju, orangnya ya. Kemudian predikatnya, ini predikatnya itu hal apa yang harus dilakukan. Kemudian kalimat efektif selanjutnya, ciri-ciri dari surat undangan biasanya memiliki ejaan yang disempurnakan. Maksudnya ejaan yang disempurnakan itu bahasa yang digunakan itu adalah bahasa resmi, dan bahasa yang tadi kalau bahasa resmi kesannya lebih kaku gitu ya. Nah, itu dari ciri-ciri bahasa yang memakai ejaan yang disempurnakan. Bukan memakai bahasa aku, gue, lo, pakai bahasa-bahasa percakapan sehari-hari, bukan ya, bukan pakai bahasa seperti itu, tapi pakai bahasa yang ejaannya disempurnakan. Kemudian kalimat efektif selanjutnya dalam surat undangan itu biasanya pemilihan katanya atau diksinya ini tepat, tidak sembarangan. Jadi harus sesuai agar isi dari surat tersebut bisa tersampaikan secara mudah, secara langsung kepada pembaca surat undangan tersebut. Kemudian kalimat mudah dipahami oleh pembaca. Jangan menggunakan kalimat-kalimat yang sulit dipahami oleh pembaca. Contohnya misalkan yang diundang itu warga masyarakat, tapi undangannya itu pakai bahasa Inggris. Mungkin yang bisa memahami itu orang-orang yang sekolah seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kakek nenek pakai bahasa Inggris, kakek neneknya orang zaman dahulu pasti akan kesulitan memahami isi dari surat tersebut. Jadi pakai kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca. Betul sekali. Nah, sekarang kalau kalimat yang tidak efektif itu seperti apa sih memang? Nah, karena di surat undangan itu kita harus menggunakan kalimat yang efektif. Nah, kalimat tidak efektif itu ciri-cirinya biasanya penggunaan kata yang berbeda tapi maknanya sama. Ya, misalkan seperti berikut ya, seperti berikut. Terus ada kata seperti sebagai berikut. Seperti sebagai berikut itu kan sebenarnya sama, tapi
diulang-ulang katanya ya. Jadi penggunaan kata yang sama diulang-ulang ya, itu merupakan ciri dari kalimat tidak efektif. Kemudian ciri dari kalimat tidak efektif yang terakhir itu penggunaan dua konjungsi yang semakna. Apa sih itu konjungsi? Kata hubung ya. Kata hubung itu dan, serta, itu merupakan konjungsi atau kata hubung. Contohnya, kalimat tidak efektif menggunakan dua konjungsi yang semakna. Kata dan itu kan ada simbolnya ya. Anak-anak tahu ya simbol dan itu seperti apa ya. Ya begitu. Jadi udah pakai kata dan masih menggunakan simbol dan. Nah, itu penggunaan dua konjungsi yang semakna tapi ditulis dua-duanya. Itu merupakan ciri dari kalimat tidak efektif. Itu yang bisa saya sampaikan untuk video pertemuan kali ini. Jika ada yang belum dipahami, anak-anak bisa bertanya, bisa di kolom komentar, bisa menghubungi saya lewat WA atau lewat telepon. Itu saja. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menyampaikan materi pada video kali ini. Selanjutnya jangan lupa anak-anak mengerjakan latihan soal yang dibagikan dan mengirimkan jawabannya agar tahu sudah seberapa jauh atau seberapa paham anak-anak mengenai materi bahasa Indonesia atau tematik bahasa Indonesia tema 7 tentang surat undangan dan ejaan serta kalimat efektif dalam surat undangan tersebut. Itu saja dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suka dengan video ini dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe.